Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre romance drama berjudul We Made a Beautiful Bouquet yang rilis pada tahun 2021. Film ini bercerita tentang dua anak muda yang bertemu secara kebetulan setelah ketinggalan kereta terakhir. Pertemuan kecil itu berkembang menjadi hubungan yang manis, keduanya jatuh cinta, tinggal bersama, dan saling berbagi mimpi. Tapi seiring berjalannya waktu, realita hidup mulai menggerus hubungan mereka. Perbedaan ambisi, gaya hidup dan prioritas, perlahan membuat cinta yang dulu begitu indah berubah menjadi sesuatu yang sulit dipertahankan. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang anak muda yang sedang berpacaran, dan berbagi earphone untuk mendengarkan lagu bersama. Lalu ada seorang pria bernama Mugi, yang menjelaskan kepada pacarnya bahwa hal tersebut memang terlihat romantis. Namun mereka sebenarnya bukanlah penikmat musik, sama halnya seperti pendapat seorang wanita bernama Kinu, yang menjelaskan jika sebuah lagu tidak bisa didengarkan hanya melalui satu sisi saja, karena hal tersebut bisa membuat lagunya menjadi tidak selaras, dan pastinya musiknya itu menjadi tidak padu, serta tidak sesuai dengan bunyi aslinya. Bahkan Mugi dan Kinu menanggap bahwa hal tersebut bisa membuat musisi yang membuat musiknya menjadi merasa sedih. Namun pasangan mereka menganggap jika pemikiran itu cukup berlebihan, karena berbagi earphone saat berpacaran adalah sesuatu yang romantis. Tampak Mugi dan Kinu yang masih mempertahankan pendapatnya, hingga berniat menghampiri anak muda tersebut untuk menasihati mereka. Tapi saat Mugi dan Kinu bertemu satu sama lain, keadaan pun menjadi tampak canggung, dan mereka pun kembali duduk ke meja masing-masing. Adegan lalu kembali ke tahun 2015, terlihat Kinu yang saat itu masih berumur 21 tahun, dan sedang berkuliah. Kinu hanyalah seorang gadis yang biasa-biasa saja, dan tidak terlalu bersemangat dalam menjalani hidup. Ekspresinya seringkali datar meskipun sebenarnya ia sedang merasa senang atau merasa sedih. Ia suka menulis blog tentang ramen, dan blog terakhirnya itu mendapat views sebanyak 1.500 pembaca. Oleh karena itulah ia kembali mengunjungi tempat makan ramen baru untuk memberikan ulasan. Minggu lalu, saat ia hendak pulang setelah makan ramen, Kinu bertemu dengan mantannya bernama Tomino Koji, yang mentraktirnya untuk makan daging bersama di sebuah restoran. Lalu tak lama setelah itu, Tomino Koji disusul oleh pacarnya, dan akhirnya pergi meninggalkan Kinu sendiri. Karena ia ketinggalan kereta terakhir, dan lupa bahwa ia ada tiket untuk pergi ke sebuah acara, Kinu pun akhirnya tidur di warnet. Keesokan paginya, demi menghibur dirinya sendiri, Kinu pun memikirkan hal-hal menyedihkan lainnya, seperti kekalahan telak Brazil di Piala Dunia tahun 2014. Dengan begitu, ia masih merasa lebih baik daripada kesedihan yang dialami orang Brazil saat itu. Tampak Kinu yang sangat menyukai mumi, dan keinginannya yaitu ingin menghadiri pameran mumi. Kita lalu berpindah ke Mugi, yang juga adalah seorang mahasiswa. Mugi adalah orang yang sangat logis. Ia bahkan mempertanyakan mengapa kertas bisa menang melawan batu dalam permainan batu gunting kertas, padahal sebenarnya kertas lebih lemah. Selain itu, Mugi juga menganggap hidupnya biasa-biasa saja, tanpa ada sesuatu yang menarik. Namun, ada hal yang baru-baru ini mengejutkan Mugi, yaitu saat ia mengecek aplikasi Google Maps, ia menemukan dirinya muncul di aplikasi tersebut. Mugi pun langsung memamerkan hal tersebut kepada seluruh teman-teman di kampusnya. Namun setelah itu, ia merasa kosong kembali ketika sampai di rumah. Mugi juga ternyata melewatkan acara yang sama dengan Kinu kemarin. Keesokan malamnya, tampak Kinu yang pergi menemui teman-temannya di sebuah acara, lalu pergi makan ramen, dan singgah terlebih dahulu untuk membeli tisu toilet. Begitu juga dengan Mugi yang tertahan di tempat karaoke bersama teman-temannya. Sayangnya, tanpa mereka sadari, kereta terakhir sudah berangkat, sehingga Mugi dan Kinu sama-sama ketinggalan kereta. Bersama dengan dua orang lain yang juga ketinggalan, mereka lalu bersama-sama menunggu kereta pertama di sebuah kafe. Tak lama setelah itu,
Mugi dan Kinu melihat ada seorang animator terkenal bernama Mamoru Oshii yang sudah melegenda. Namun kedua orang tersebut tidak mengenalinya, yang membuat Mugi tampak kesal. Karena merasa cocok, Mugi dan Kinu pun pindah ke bar lainnya untuk lanjut mengobrol. Obrolan mereka pun tidak ada habisnya dan terus mengalir membahas topik apa saja. Mulai dari bertukar catatan, hingga mereka sama-sama mempunyai tiket acara yang tidak sempat mereka hadiri karena kelupaan. Serta mereka juga memakai sepatu putih dengan model yang sama. Di tengah obrolan, Kinu keluar untuk mengangkat telepon, namun tiba-tiba temannya Mugi datang mengajaknya untuk minum bersama. Ketika Kinu kembali, Mugi pun mengatakan kepada Kinu bahwa ia akan menginap di rumah temannya, yang membuat suasana menjadi sangat canggung. Namun, ketika Kinu pergi, Mugi tiba-tiba berlari menyusulnya, dan mereka pun akhirnya berakhir di tempat karaoke. Tak sampai di situ saja, setelah itu Mugi dan Kinu yang belum mau berpisah masih mengobrol sepanjang jalan, dan menemukan lagi kesamaan lain. Seperti Kinu yang juga berpikir, mengapa kertas bisa menang melawan batu. Sejak saat itu, mereka berdua pun mulai tertarik satu sama lain, karena mereka akhirnya menemukan seseorang yang memiliki kesamaan dalam banyak hal. Mereka pun akhirnya berjalan sampai di apartemen Mugi dalam keadaan hujan deras. Ketika melihat rak buku milik Mugi, ternyata Kinu juga memiliki rak buku yang sama. Setelah itu, Mugi pun membuatkannya onigiri bakar, lalu Kinu pun akhirnya tertidur ketika menonton sebuah video. Keesokan paginya, Mugi lalu mengantar Kinu ke tempat pemberhentian bus. Sebelum pergi, Kinu sempat mengajak Mugi untuk pergi ke pameran mumi, dan berharap bisa bertemu lagi dengannya nanti. Sesampainya di rumah, Kinu langsung menutup gorden kamarnya, lalu memikirkan mungkin sudah jatuh cinta sejak melihat banyak kesamaan di antara mereka, mulai dari rak buku yang sama, hingga saat Mugi mengeringkan rambutnya. Sama seperti Mugi, yang juga mulai jatuh cinta dengan Kinu sejak ia memuji gambar miliknya itu. Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya bertemu di pameran mumi, lalu makan bersama di sebuah restoran. Namun ketika mereka sedang bersiap-siap untuk pulang, Mugi tiba-tiba membahas sesuatu yang membuat Kinu akhirnya ikut nimbrung. Setelah pertemuan itu, mereka akhirnya menjadi lebih sering bertemu, dan akhirnya sama-sama memantapkan diri untuk mengutarakan perasaannya pada saat kereta terakhir nantinya. 1 jam sebelum kereta terakhir, mereka kembali makan di kafe yang sama, sambil mendengarkan musik dengan berbagi earphone. Namun tak lama setelah itu, ada seorang pria yang menegur mereka, dengan mengatakan bahwa mereka bukanlah seorang fans musik karena mendengar lagu dengan satu earphone, sama seperti penjelasan mereka di awal film tadi. Lagi-lagi, saat mereka hendak pulang, tiba-tiba pelayan di sana salah memberi pesanan, sehingga Mugi akhirnya menyatakan perasaannya langsung di sana, yang tentu saja langsung diterima oleh Kinu. Setelah itu, saat hendak mengantar Kinu ke terminal bus, mereka pun berciuman, dan Kinu akhirnya menginap hingga 3 hari di rumah Mugi. Kinu pun akhirnya pulang di hari keempat, dan betapa terkejutnya ia saat mendapatkan berita kematian dari blogger favoritnya, yang selalu menuliskan tentang kisah cintanya. Penulis tersebut sering menuliskan tulisan permulaan adalah awal dari suatu akhir, yang membuat Kinu menjadi kepikiran, jika suatu hari ia akan kehilangan Mugi juga. Tak lama setelah itu, Mugi tiba-tiba menghilang, yang ternyata ia sedang membeli makanan di dekat sana. Namun hal sesederhana itu membuat Kinu merasa ketakutan. Keesokan harinya, Mugi mengajak Kinu untuk pergi ke acara pameran temannya. Saat dalam perjalanan pulang, Kinu pun tampak heran dengan pasangan temannya yang memiliki tato yang sama. Ia menganggap bahwa butuh kepercayaan yang cukup besar untuk melakukan hal tersebut sebagai sepasang kekasih. Beberapa waktu setelah itu, Kinu pun akhirnya mulai mencari pekerjaan, sedangkan Mugi bekerja sebagai komikus freelance. Namun sayangnya, Kinu gagal di interview tersebut, sehingga Mugi langsung menyusul Kinu yang tengah menangis di stasiun. Karena orang tua Kinu selalu menuntutnya untuk mencari kerja, Mugi pun memintanya untuk tinggal bersama dengannya,
agar orang tuanya tidak memaksanya untuk bekerja kantoran. Mereka pun akhirnya pindah ke rumah baru, dan terlihat bahagia layaknya sepasang suami istri yang baru saja menikah. Beberapa waktu setelah itu, Mugi mendapatkan pekerjaan untuk membuat ilustrasi sebuah website, sedangkan Kinu bekerja paruh waktu di sebuah toko es krim. Lalu malam harinya, Mugi pun menjemput Kini di stasiun, dan mereka berjalan pulang bersama hingga ke rumah. Hari demi hari mereka lewati dengan bahagia, tanpa ada kendala apapun. Setahun setelah mereka tinggal bersama, mereka mengadopsi seekor kucing yang diberi nama Baron. Namun di tengah kebahagiaan itu, orang tua Kinu dan Mugi tiba-tiba datang bergantian mengunjungi mereka. Ibunya Kini lalu kembali menyuruhnya untuk bekerja di perusahaan, agar setidaknya pemasukannya lebih jelas. Ayah Mugi bahkan sampai menyetop uang bulanan untuk dirinya itu, karena ia menolak untuk pulang kembali ke rumah dan lebih memilih untuk menjadi komikus. Masalah pun mulai muncul saat harga ilustrasi Mugi menurun. Dari yang semula 1.000 yen untuk satu karya, kini berubah menjadi 3 karya. Mugi pun akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan saja dan menjadikan ilustrator sebagai pekerjaan sampingannya. Keesokan paginya, Mugi pun mulai melakukan interview, sedangkan Kinu belajar tentang akuntan, dan akhirnya berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah klinik dokter gigi. Setelah setahun berlalu, Kinu akhirnya berhasil mendapat pekerjaan di bagian pemasaran, yang ternyata membuatnya menjadi sangat sibuk hingga semakin jarang menghabiskan waktu dengan Kinu di rumah. Hari demi hari, hubungan mereka menjadi berbeda sejak Mugi bekerja, seperti ia yang membatalkan janji menonton karena ada trip kerja di luar kota. Kinu pun berusaha mengerti kesibukan Mugi, namun pada saat Mugi memutuskan untuk pergi menonton, Kinu pun menanggap bahwa ia hanya terpaksa mengiyakan ajakan tersebut, yang membuat mereka akhirnya ribut untuk pertama kalinya. Beberapa hari setelah itu, tampak hubungan mereka yang semakin merenggang, hingga keduanya juga sudah tidak berniat lagi untuk berusaha satu sama lain. Sebelum tidur, Mugi sempat membahas tentang pernikahan dengan Kinu, saat ia mengabarinya bahwa salah satu rekannya hendak menikah sebentar lagi. Kinu pun tampak bingung, bagaimana Mugi bisa memikirkan tentang pernikahan, dikala hubungan mereka yang sedang renggang. Sedangkan Mugi menganggap bahwa Kinu sepertinya tidak memikirkan tentang masa depan mereka. Setahun kembali berlalu, tampak hubungan mereka yang benar-benar seperti sudah diambang kehancuran. Mugi dan Kinu memutuskan menjalani kegiatan mereka masing-masing. Seperti pada saat Kinu memberi kabar bahwa toko roti langganan mereka yang sudah tutup, Mugi pun hanya membalas seadanya, karena ia sedang sibuk mengurus insiden supirnya yang membuang truk pengirimannya, lalu melarikan diri, walaupun akhirnya berhasil tertangkap. Saat kembali ke rumah, Kinu pun mengabari bahwa ia berniat untuk pindah bekerja di perusahaan event organizer. Mendengar hal tersebut, Mugi pun tampak kesal dengan keputusan Kinu yang mendadak, serta di momen ia sudah mapan dengapen pekerjaannya yang sekarang. Sedangkan pekerjaan barunya ini terlihat tidak terlalu menjanjikan. Kinu pun berusaha menjelaskan bahwa ia ingin bekerja di sana karena sesuai dengan passion-nya. Dan tentu saja pekerjaannya itu akan sedikit lebih menyenangkan dibandingkan dengan pekerjaannya sekarang. Mugi pun mulai kesal dan mengatakan bahwa bekerja itu bukanlah sebuah bercandaan, serta bagaimana jika nanti sesuatu hal terjadi dan ia dipecat dari pekerjaannya. Mugi mengatakan bahwa ia selama ini bekerja keras dan menerima hinaan serta cacian dari kliennya, semuanya untuk mendapatkan uang demi masa depan mereka. Ia bahkan iri dengan Kinu yang masih bisa melakukan hal-hal yang mereka lakukan bersama dulu, seperti membaca komik dan juga bermain game. Oleh karena itu, ia menganggap bahwa impian Kinu yang ingin bekerja sesuai passion-nya tidaklah realistis. Kinu lalu mengatakan bahwa ia ingin bekerja, namun juga menikmati hidupnya. Mendengar hal tersebut, Mugi pun tiba-tiba mengajaknya menikah, dan mengatakan bahwa ia bisa melakukan apa aja ketika mereka sudah menikah nanti. Kinu pun tidak habis pikir dengan lamaran menggunakan nada membentak seperti itu. Beberapa waktu setelah itu, Kinu pun akhirnya memantapkan diri bekerja sebagai kru I.O.
Lalu tak lama kemudian, tanpa disadari ia tertidur di pangkuan bosnya itu. Tampak bosnya yang hendak mendekatinya, namun Kinu langsung pulang menaiki kereta, dan secara kebetulan juga bertemu dengan Mugi. Beberapa hari setelah itu, mereka lalu pergi ke pemakaman temannya, lalu pergi makan di tempat soba favorit Mugi. Setelah pulang, Mugi hendak membahas tentang temannya kepada Kinu, namun ia malah tidur dahulu. Mugi pun bermain game sebentar, lalu berjalan keluar sambil menangis di pinggir danau, dan akhirnya kembali ke rumah. Keesokan paginya, giliran Kinu yang hendak membahas tentang temannya, yang ternyata adalah pria yang suka selingkuh, serta melakukan kekerasan terhadap pacarnya. Namun Mugi yang sudah terlanjur kesal akhirnya mengabaikannya aja. Mugi dan Kinu pun mendapat nasihat dari teman dan juga bosnya, yang sama-sama menyarankan mereka untuk mempertimbangkan kembali hubungan mereka yang kini tampak sudah semakin merenggang. Di tahun 2019, tampak Mugi dan Kinu yang menghadiri acara pernikahan temannya. Di saat itu, mereka berdua sama-sama memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Karena merasa sudah tidak mempunyai perasaan terhadap satu sama lain, komunikasi saja sudah jarang, hingga bertengkar saja sudah tidak sanggup. Namun, karena sudah memasuki 5 tahun pacaran, mereka pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan tersebut secara baik-baik, tanpa ada beban di antara mereka. Setelah pulang dari pesta pernikahan, Kinu melihat ada komedi putar dan sempat bergurau. Karena setelah 4 tahun pacaran, Kinu tidak mengetahui kalau Mugi belum pernah menaiki komedi putar. Saat sedang berada di dalam komedi putar, mereka pun tampak bahagia seperti pada saat pertama kali bertemu. Setelah itu, mereka lalu pergi karaoke sambil mengenang kembali momen-momen bahagia mereka bersama dulunya. Kemudian destinasi terakhir mereka yaitu kafe tempat mereka sering berkencan dulu. Setelah itu, karena mereka memiliki satu tujuan yang sama, Mugi pun akhirnya mulai mengucapkan kalimat-kalimat perpisahan, seperti berharap Kinu akan baik-baik saja ke depannya, serta ia juga mengatakan bahwa ia sangat bahagia atas 4 tahun yang mereka lewati bersama selama ini. Tampak Mugi yang berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka, namun Kinu menganggap bahwa mereka tidak akan bisa sebahagia hari ini setiap harinya. Kinu lalu mengatakan bahwa ia akan keluar dari apartemen mereka, karena ia juga tidak sanggup membayar uang sewanya tersebut, serta untuk kucing peliharaan mereka akan dibahas kembali ke depannya nanti. Sebelum berpisah, Mugi masih berusaha untuk mengajak Kinu menikah, dan meyakinkannya bahwa kedepannya semuanya pasti akan baik-baik saja. Menurutnya, banyak orang-orang yang hubungannya membaik setelah menikah, dan meskipun perasaan cinta akan menghilang, mereka masih bisa tinggal dan menjalani kehidupan bersama. Namun Kinu tidak ingin menjalani kehidupan seperti itu, karena itu adalah ekspektasi yang Mugi inginkan, bukanlah dirinya. Lalu tak lama setelah itu, tampak ada sepasang anak muda yang datang ke kafe, dan duduk di seberang mereka. Melihat hal tersebut, Mugi dan Kinu pun teringat kembali dengan momen di mana pertama kali bertemu, ditambah sifat dan tingkah mereka yang sama persis dengan mereka, mulai dari model sepatu yang sama, serta menukar catatan seperti yang mereka lakukan dulu. Hal tersebut pun semakin mengingatkan mereka saat pertama kali berkenalan. Air mata keduanya sudah tidak bisa ditahan lagi, dan mereka pun akhirnya menangis menahan perasaan sedih, karena semua itu kini tinggallah kenangan. Mugi lalu menyusul Kinu yang tampak sangat sedih, karena di dalam lubuk hati terdalamnya, ia sebenarnya memang tidak ingin berpisah dengan Mugi. 3 bulan setelah itu, tampak Kinu yang masih tinggal bersama, sampai Kinu menemukan apartemen barunya. Mereka pun tampak sangat bahagia, berbeda sekali dengan ketika mereka masih berpacaran dulu. Hingga pada akhirnya, waktu pindahan pun tiba, dan Mugi yang akan merawat Baron setelah memenangkan permainan batu gunting kertas. Adegan lalu berpindah ke tahun 2020, di mana masing-masing dari mereka kini sudah memiliki pasangan baru. Suasana pun tampak sangat canggung, namun mereka diam-diam melambaikan tangan, karena tidak ingin membahas tentang hubungan mereka dengan pasangan barunya. Ketika di rumah, saat sedang mengeringkan rambut, Kinu teringat dengan momen di mana ia pertama kali mendatangi rumah Mugi dulunya.
serta Mugi yang penasaran dengan toko roti langganan mereka, akhirnya mengecek di Google Maps dan menemukan foto mereka bersama di sana, yang membuat Mugi tampak sangat senang.